Nah, setelah mereka pindah ke sana beberapa hari kemudian, orang tua kami diserbulah dengan utang-utangnya dia. Ternyata mereka ini pergi bukan hanya alasan malu. Ternyata dia ini satu ngutang dengan satu kampung. Benar-benar jahanam ini. Semua nyerbu ke sini. Mekar. Paru-paru semua. Bahkan ada dari satu koperasi, ada dari satu koperasi, menganggap dia ini udah meninggal. Nah, sekarang kita tanya, benar nggak kamu, Epi, ada utang di sini? Iya, saya bener ada utang. Nah, benar. Kita jawabannya Bukan utang saya sendiri. Utang siapa? Utang saya, Pak. Kamu ngutang atas nama mama. Emang iya? orangnya nggak ada. Itu kan si Epa yang ngituin. Mana tahu aku di mana siapa? Ada yang minta tolong. Kau yang ngambil. Bukan tahu aku, enggak tahu aku. Ibu tapi benar mengakui ibu punya utang? Iya, saya punya utang. Ya udah. Itu yang kita Enggak, sebentar. Siapa maksudnya kembarannya? Aku enggak tahu. Oke. Di Dia kan Tapi nggak sudah tahu, mengakui, tapi kan Bu. dia melalui aku. Udah. Iya, tapi utang bukan. Ya udah. Kita ke tempatnya Mbak Evi. Ini sebenarnya kita ada kerjaan yang lain, ini urgent juga, tapi kita mikir harus tuntasin satu persatu ya guys. Mbak, saya WhatsApp kenapa nggak dibales? Iya, saya nggak jarang megang HP. Oh, gimana jadi Mbak? Kita ngobrol di mana nih enaknya? Lagi tidur? Ini ibunya ya? Ibunya... Hah? Iya, ibu suaminya. Mbak, kita sebentar aja Mbak mau ngobrol. Iya. Soalnya ini kita mau lanjut ke Bogor. Iya, Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ibu boleh ngobrol ya Bu, sebentar ya Bu. Ibu, saya mau tanya, kan kemarin saya belum ngobrol sama Ibu ya, perihal anaknya Mbak Evi sama suaminya. Apa yang Ibu tahu? Aku sebenarnya datang sini aku nggak tahu keadaan seperti ini. Semenjak orang itu udah ada hubungan pacaran, aku setujui. Terus orang tuanya si Epi nelpon aku bilang kalau orang itu udah cocok. Kenapa enggak? Setuju aja. Setuju aja terus? gitu. Jadi, ya Bu, orang itu mau nikah, tapi resepsi aja. Soalnya kalau pesta besar uang banyak, gitu. Oh iya, berapa biayanya? Dikasih orang itu kukirim. Jadi udah kukirim biayanya, aku nggak tahu apa masalahnya terjadi. Jadi pernikahan itu kan sampai mau setahun ini, sampai mau lahir anaknya. Jadi Mak, bulan ini sebelum itu ditelepon ini sama
abang nenek masih kurang biaya yang dikirim, masih kurang berapa. Nanti aku bilang jangan si Diona aja yang nelpon, biar ikut kamu. Aku bilang kan, ibu kurang percaya sama anak ibu, bukan kurang percaya, tapi lebih pas kurasa kalau ada pihak si Epi ini langsung ngomong berdua gitu kan. Oh iya, betul bu, kurang. Ya biar aku kirim. Nah, aku kirim lah yang kurang itu kan. Jadi nggak tahu aku gimana. Nggak tahu apa-apa. Orang ini. Ibu di Batam ya? Aku di Batam. Nelpon lah ini. Bulan ini mah sudah mau melahirkan katanya. Sebelum melahirkan. Aku kirim popo banyak. Sekarang masih di Jakarta. Tempat kos orang ini yang pertama. Kan dari kosnya itu kami pindah ke sini. Aku kirim popo sama uang. Itulah aku bilang, tahu kok orang ini baik-baik aja. Jadi pokoknya datanglah. Sesi sudah lahir kan, pas mau lahir itu aku operasi. Terus sampai sekarang kan aku belum normal. Itu ya, apa namanya? Tiroid. Nah, jadi dibilang mau lahir, aku udah ditangani dokter, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Harus istirahat. HP pun nggak boleh lagi. Udah cek sini, cek itu gitu kan. Jadi pas sudah sadar, aku lama sadar karena pengaruh umur. Aku kan mau 60. Nah, pas aku udah sadar, aku sudah sempat juga dinangisi karena lama sadar, pikir orang itu udah lewat. Nah, pas aku gitu sadar, aku telepon abangnya, kemana itu Sepi udah lahiran, langsung diblokir aku. Langsung diblokir, tak tahu lagi apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Jadi kan masih kontrol sekali 10 hari. Kadang berapa kali harus diajak kontrol sambil ganti-ganti perbannya. Barulah di situ aku tahu di telepon orang ini sudah lahir anaknya, tapi diambil sama abangnya. Sebenarnya aku belum siap kontrol, datang aku ke sini. Pokoknya harus datang mama ke sini. Sama ini juga. Kenapa? Diceritakan lah. Udah diambil anaknya itu. Belum siap aku kontrol, datang aku ke sini. Ibu udah berapa lama di Jakarta? Berapa lama? Udah mau sebulan. Oh, mau Tanggal sebulan. 19 nanti. Nah, Sendiri? Sendiri. Oh. Karena ada lagi suamiku. Oh, oke. Itulah sampai di sini baru aku tahu itu semua. Kejadian itu semua. Jadi udah gitu kan, aku sampai di sini sore. Karena aku dari sana berangkat jam 9 naik pesawat kan, jam 10 lebih kurang lah aku sampai sini. Ada buktinya dia tidak pernah WA. Aku bilang jangan lebih sampai langsung ke sana karena orang ini sudah panas-panas gitu, dia emosi-emosi kan. Aku bilang aku harus ke sana. Soalnya aku selama ini baik-baik. Oh, yang diceritain keluarga ibu buat TNI, tentara ya? Ada. Iya katanya ya? Iya, Adikku. Iya, keluarganya kemarin ngomong yang ibu datang ke sana tapi bawa-bawa aparat gitu Itu ya? saudaraku. Kandung. Cuman kan nggak pakai- adik mama kandung itu. Nggak pakai dinas, pakai baju biasa. Aku nggak ada kenal di Jakarta ini loh. Selain orang ini dua, dia pun baru tahu aku di Jakarta ini. Tahuku dia di Papua tugas. Rupanya ada pindah ke sini. Jadi aku bilang, tapi belum ku kasih tahu masalah kan. Jemput aku di bandara, aku mau ke Batam. Aku kalau apalagi pagi gak bisa diganggu tugas. Kalau Sabtu Minggu baru bisa aku keluar Tugas. Nah, jadi orang ini dua yang jemput aku. Kapan bisa datang kita jumpa? Ada yang mau ku ceritakan. Tapi datang dulu kamu ke sini, baru ku cerita. Istrinya adikku. Oke, paham. Sama dia juga masih ada hubungan. Saudara. Hari Sabtu lah aku bisa datang sini. Hari Sabtu lah dia datang. Tapi sebelum dia itu datang, kan aku udah berapa hari kesini baru bisa hari Sabtu kan. Ku aja orang ini langsung ke tempat abangnya. Yang sore-sore.
langsung ribut. Aku bilang, jangan ribut kalian. Aku datang sini untuk memperbaiki keluarga orang ini. Kalau belum menikah, aku nikahkan. Habis itu mau aku bawa ke Jakarta. Aku perbaiki. Ke Batam. Ke Batam. Mau aku perbaiki di sini keluarganya. Sudahlah. Kalau mau diperbaiki terserahlah. Aku tidak mau tahu. Langsung gitu. Sampai pulang kami ke situ, pokoknya jangan ribut, aku bilang. Aku datang untuk memperbaiki. Oh, Cuman ini anakku, aku bilang. Oh, tunggal. Nah, jadi ini juga nanti jadi anakku. Aku kekurangan orang, aku bilang. Saya masih ngamuk-ngamuk orang itu. Pulang kami dari situ masih emosi. Baru pulang kami ke Jakarta. Di situlah aku telepon dariku yang tentara itu. Tapi dia nggak pakai dinas, pakai baju biasa. Ditelepon abangnya, kami mau datang berjumpa. Ya kami nggak bisa jumpa, kami di rumah sakit katanya. kata kakaknya iya. Kata abangnya, tak apa-apa, biar sekalian kami menjenguk. Kami langsung ke rumah sakit. Langsung kami ke rumah sakit. Jadi kasih masuk ke rumah sakit kan, kami ngobrol ada warung di luar. Datang adikku ini, ya aku dengar begini. Tapi kami mau secara keluargaan baik-baik. Itu anaknya adikku ini, cucunya kakakku ini bilang cucunya harus dibawa cucunya itu. Jadi orang itu berkeras, nggak bisa. Pokoknya emosi juga. Kami tidak mau tahu. Kalau mau kalian mau uruslah. Aku tidak mau tahu dengan ini lagi. Begitu omongannya sama ini. Tetap juga minta apa adikku ini. Bukan gitu, secara kekeluargaan. Oh, ibu udah baik-baik ngomongnya. Nah, sampai berapa kali jumpa tetap berkeras, tidak mau tahu. Oke. Nah, kayak gitu. Habis itu aku masih apa lagi? Aku bilang, berapa kalian minta uang itu? Biar kembalikan. Sekarang masih ada WA. Ku kembalikan, ku bilang. Biar ku bawa orang ini semua baik-baik. Ini saudaraku ini tinggi loh pangkatnya, aku bilang. Tapi aku bukan membanggakan atau mengancam, aku bilang. Tapi dibilang saudaraku ini, anaknya itu harus dibawa orang tuanya. Begitu omongannya. Makanya secara kekeluargaan masih juga kami minta tolong. Kalau ini sampai ke hukum sebentar dapat. Kata adikku itu, masih juga kami tidak mau tahu. Terus berkeras, pasang badan, aku masuk penjara, silakan. Kayak gitu terus. Setiap aku minta apa? Kayak gitulah. Oke. Sekarang. Nah, kemarin kan pas di sana kan aku udah jelasin ya Mbak. Saya udah jelaskan bahwa ya nanti ya Mbak kita selesaikan, kita panggil Ibu Lia dulu. Bener nggak? Terus tiba-tiba orang tua dari Mas yang kemarin itu nelfon saya. Orang tua abang. Yang enggak, orang tua angkat. Kemarin itu minta nomor. Ya, ibunya nelfon katanya, Mbak, ini gimana hasilnya? Kok Mbak Evi cerita katanya marah-marah, dia bilang hasilnya mengecewakan dan lain-lain. Kan udah dijelasin Mbak, kita ngambil anak bukan kayak ngambil anak kucing ya. Ini ada prosedurnya. Karena dari awal pun Mbak secara sadar sudah memberikan apapun alasannya, mau kondisi Mbak lemah atau seperti apa. Tapi kan bahasa kasarnya apa ya Mbak, ketika kita mau ngambil akses itu lagi harus sesuai dengan rules-nya dong Mbak, prosedurnya gitu. Kalau emang ini kan udah kita kasih jalur via Komnas dan lain-lain. Tapi kalau emang Mbak mau jalur sendiri ya, nggak usah minta tolong sama kita, gitu. Ya sadar gitu loh, maksudnya semua ada prosedurnya, ada prosesnya, nggak bisa main ambil gitu aja. Kita ngedeketin orangnya juga minta infonya kan juga pelan-pelan. Coba saya tanya, kemarin Mbak ngasih lokasi ya di daerah Depok, ketemu nggak kita? Gimana cara Mbak mau ngambil anaknya kalau kita nggak pelan-pelan? Coba ayo, saya tanya lagi. Gimana Mas?
Nggak bisa kan? Mau gimana? Kalau kita nggak pelan-pelan masuknya mau gimana? Kalau mau sama-sama emosi nggak bakal ketemu. Mau sampai kapan? Yang ini emosi, sebelah sana emosi. Ya nggak nemu jalan keluar dong, Bu. Gitu kan, semua kan harus selesai baik-baik gitu loh maksudnya saya. Ini mbaknya ngomong sama ibunya, ibu angkatnya dari Mas, siapa namanya? Chandre kan kayak istilahnya ibu angkat biar langsung paham gitu. Bapak udah. Nah itu, dia bilang, Mbak Evi cerita katanya marah-marah, katanya hasilnya mengecewakan, tidak katanya tidak apa sih, intinya kita jelek lah katanya gitu. Bukan masalah mengecewakan, Bu. Jadi nggak sedikit cerita ya, Bu ya. Di situ ada perantara kemarin pada saat istri saya panggil ke rumah kan. Nah, perantara itu. Jadi dia kan bertanya tuh sama ibu, apakah masih bisa diambil anaknya? Datang ibu yang dari apa? Mulia. Tidak bisa, tapi bisanya ibu Evi ini misalnya melihat dan tidak boleh mengambil. Datang si perantara, mampu. Ini saya sakit hati ketika perantara ini ngomong sama dia, istri saya. Apa hubungannya dia bilang mampu, sedangkan mereka yang bersalah di situ. Ya, tapi kan kita kembalikan lagi Mas, ini kan. Iya, maksudnya kan Bu, susah-susahnya orang tua, semiskin-miskinnya orang tua, anak itu harus wajib tetap di tangan orang tua. Tapi kan dibalik itu semua kan ada alasan. Makanya saya di sini nggak mau bela kanan, nggak mau bela kiri, enggak gitu. Jadi kita kan di sini mau nyelesain masalah. Makanya dari kemarin saya WhatsApp, Mbak maunya gimana, tapi tidak ada respon. Mbak ini maunya gimana, Mbak ini maunya gimana. Saya yang malah seolah-olah ngejar-ngejar Mbak. Padahal kalau Mbak yang butuh saya, harusnya Mbak dong yang informasin ke saya. Mbak Novi saya maunya gini ya Mbak, saya maunya gini ya Mbak. Enggak, ini malah saya gitu. Padahal saya udah bilang, Mbak ini kita mau ketemu sama Bu Lia, nanti kita ngobrol baiknya gimana. Tapi Mbak nggak dapet respon sama sekali. Jadi maunya gimana nih Mas? Kita di sini kan posisi netral, masa sih kita posisi netral disalahkan juga ya Mas? Gitu, ini kan posisi netral dalam arti ya, saya nggak mihak Mas, saya juga nggak mihak sebelah sana. Saya cuma mau sampai endingnya nih gimana. Kali aja mungkin pada saat saya ketemu terhadap yang pengadopsi tersebut atau perawat tersebut, itu mungkin ada fakta lainnya. Kan bisa jadi ya Mas, kita nggak pernah tahu gitu. Dan memang benar anak tuh yang paling terpenting sama ibu kandung ya Teh. Iya. Ini juga aku buka satu ya. Entah suatu saat pun orang ibu jumpa sama mengadopsi. Ini ada satu cerita nih. Abang dia sama yang perantara, dia nggak diakuin adek. Dia dibilang tinggal di Cibitung. Dari situ udah perencanaan. Dia dibilang tinggal di Cibitung sama yang mengadopsi. Om mengadopsi ini nanya, ini orang mana? Kan di Malang atau enggak? Bukan, di Cibitung, dibohongin bahkan. Makanya dia mau narik anak kami karena dibohongin, dia pun nggak diakuin adiknya. Oh, bukannya emang dari awal udah tahu Mas? Karena kan itu tetangganya dari ibunya Mbak kan? Iya. Belakang rumah. Tapi yang Tapi yang dibohongin. adopsi nggak tahu saya adiknya gitu. Iya, dibohongin. Kenapa alasan dari keluarga katanya mau memberikan ke situ karena kan dekat, bisa dipantau, bisa dilihat. Enggak, itu alasan mereka, makanya mereka itu pandai memutar balik. Kok saya nggak bisa diikutkan kemarin? Makanya itu saya sebenarnya bukannya nggak mau apa, udah pusing. Saya bilang, kamu jangan balas-balas WA dulu, gue bilang sama dia kan jujur, dari saya tuh Pak ya kan, karena saya dapat kabar kok dibilang dia Cibitung gitu kan, abangnya Cibitung, kan dia asli adik kandung loh. Dari situ kan kita nampak apa otak pikiran abangnya, ke arah mana, tujuannya kemana. Kenapa Mbak kemarin nggak ngomong? Saya lemah gitu sama keluarga, Dia kalau sendiri Bu nggak bisa berkutik ngomong. nggak bisa berkutik. Nggak bisa berkutik kenapa? Kan itu udah saya sebelah Mbak, nggak akan mungkin Mbak diapa-apain juga gitu loh. Iya, karena apa sih masih ada rasa kasihan gitu sama Iya, keluarga. karena itu makanya kami coba selama 4 kali cara berkeluarga tetap aja nggak bisa. Oke. Itulah satu Bu dari saya Bu ya. Karena dia dibilang orang Cibitung, dari situ kan kita udah tahu kan. Kenapa adik kandung sendiri dibilang orang Cibitung? Oke. Nah, terus yang kedua aku mau jelaskan juga bahwa
pas kemarin tanda tangan itu, Mas kan telepon saya tuh ya, itu saya juga sempat agak apa ya, kok kayak gini, itu tanda tangan itu izin tayang Mas. Oh maaf Bu ya. Iya, jadi setiap, ya Mbak, karena kita kan bekerja sama dengan lembaga hukum Mbak, kita ada pengacara sendiri. Jadi kalau emang kita habis nge-shoot ya, itu kita selalu tanda tangan izin tayang. Kan udah dijelasin sama Mas ya? Izin tayang. Ini izin tayang ya Mbak. Nggak kirain saya ada yang lain-lain gitu. Iya. Enggak ada. Aman. Kalau untuk soal apa pengadopsian ya kata Masnya ya, ih saya emang nggak ngurusin. Nanti kan itu urusan dari Komnas, bukan saya. Gitu Mbak. Izin tayang, kan kakaknya Mbak juga semua saya tanda tangan kan, Mbak ngeliat, itu izin tayang Mas. Terus kemarin gara buru-buru kita itu saya nggak ada baca gitu. Oh, tapi udah tahu kan ini izin tayang gitu, bukan untuk urusan anak ya Mas ya? Iya, maaf. Sekali lagi, soalnya Masnya sempet Gara-gara- agak marah dulu, aku Saya kaget. nyari cerita dari istri saya kan, yang dari Tante Clara itu, dibilang dia bertanya sama anak itu masih bisa diambil atau enggak, ibu apa kan Bu Lia. Jadi saya nyarinya ke situ surat itu, makanya saya nelpon ibu kan, makanya rupanya izin tayang, udah saya minta maaf waktu itu telepon. Iya, izin tayang Mas. Jadi kita garis besari bahwa ini salah paham ya. Soalnya Mas kemarin sempat marah sama saya gitu. Kemarin pas kita ke rumah keluarganya Mbak, kan kita juga nggak mau disalahin ya. Ini kan adalah klarifikasi. Makanya pada saat setelah kita ngobrol bicarakan, keluarganya ada tanda tangan izin tayang, kita jelaskan kok semuanya, yang tanda tangan pasti kita jelaskan gitu. Makanya Mbaknya mungkin karena panik ya, waktu abis pulang kemarin kan Mbaknya juga nangis ya, nangisnya sampai menggebu-gebu gitu, menahan. Ya mungkin kurang mencerna apa yang kita sampaikan gitu. Kalau untuk urusan pengadopsian kita nggak ikut campur Mas gitu. Jadi yang sekarang fokus kita ini tentang anak. Jadi kalau anak mungkin Mas mau ngambil atau Mas mau serahkan, itu bukan ranah kita. Yang penting kita garisin dulu maunya kemana nih, langkahnya nih apa gitu. Langkah Mbak mau kayak gimana, mau lanjut atau mau ya udah ini kita serahin aja lah, nanti kita yang ngurus ya nggak apa-apa juga gitu. Makanya di sini kita datang Bu, mau mengklarifikasi gitu, mau dibantukah sekali lagi menyelesaikan atau nggak, Mbak sama Mas mau urus sendiri gitu aja sih. Gini Kak, kan kemarin kita ada, jujur ya Kak, kemarin kita ada saudara pengacara, terus kita dibantuin gitu kemarin Terus mau ngambil anak ini. jadi udah pakai pengacara. Iya, dari saudara. Dan kami udah bikin surat LP.